Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan dengan ibu-ibu yang ada di sini, terima kasih banyak karena telah sempat hadir dalam pertemuan kelompok P2K2 yang mana kita adakan setiap bulan sekali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebelumnya aku nak bertanya Kudai, untuk bantuan tahap ini tadi, ada yang dah masuk bantuannya? Tapi ada yang terlambat, ada yang dah kan. Nah, bantuan tahap ini tadi, itu per termen namanya. Jadi dia sampai ada termen 1 misalkan Ibu Idai, termen 2 misalkan yang apa? Tante Makarang, termen 3 misalkan Ibu kan. Nah, jadi misalkan kelai tetap bertahap, tunggu Kudai untuk yang selanjutnya. Insya Allah masuk kali bantuan. Jadi malam ini kita masih belajar tentang stunting. Nah, tapi sebelum masuk ke sini belajar tentang stunting nih, aku nak bertanya Kudai. Sebelumnya kita kan dah pernah belajar Kuda. Nah, apa judul materi kita yang sebelumnya? Ada yang tahu? Tahu lagi. Ibu hamil. Mendukung ibu hamil, mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi sebelumnya kita telah bahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, mengakses informasi dan layanan tuh maksudnya di yang apa dusun kita nih kan ada layanan puskesmas, ada layanan bidan desa, ada mentai. Jadi aman ibu hamil ada masalah, pacak ke dan itu atau pacak juga ke pendamping PKH, pekerja sosial pacak ada. Nah, yang antara itu kita tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi. Hak ini kita belajar tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, di sini aku nak bertanya Kudai, sini ada yang hamil deh? Kami ya. Ada. Siapa yang hamil? Itu. Oh, yang apa namanya tuh mungkin apa namanya Rika makin kan lagi program, mudah-mudahan segera aja lah kan. Nah, jadi apa yang kita belajar ini kelai pacak bermanfaat pula untuk Rika kan, yang jadi pacak tahu. Nah, Ayo nak ngerawat kamu pasal. nah, yang sesuai judul tadi mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Kira-kira apa yang kita bahas? Mencekkan masalah itu. Nanya kan ininya bulannya. Tanya bulannya. Kan kita ini membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, maksud dari pelajaran kita ini, misalkan tetangga kita ada yang hamil, atau di sini kan, kalau Rika di program hamil, jadi kita tuh harus mendukung. Kalau mana buat Rika dikelai, yang sedang hamil tuh ngerasa didukung gitu nah. Sehari-hari ibu hamil ini kan ada banyak. Nah, yang pacak kita tunjukkan informasi ini terutama kan masalah gizi. Nah, masalah gizi itu apa? Berkaitan dengan gizi, kira-kira? Susu. Susu Vitamin. Betul. Vitamin ada tuh. Sayur-sayuran. Kita itu di bidang kita. Tahu itu. Jelas lihat. Jadi yang masalah ini gizi tuh berarti kita pacak dukungnya untuk makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu apa saja? Makanan bergizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin. Jadi, apa misalkan ada yang hamil sekarang Rika. Nah, ini aku banyak-banyak makanan bergizi. Lemak ngapa? Supaya yang bayi di dalam kandungannya tuh tumbuh dengan baik, sehat dan tidak terjadi stunting. Stunting tuh tinggi badan bayi dia sesuai dengan umur. Jadi mengatakan kurang gizi. Nah, makanya di dalam kandungan tuh kita lah harus menjaga kandungan. Jadi apa misalkan di sekitar kita di ibu hamil, itulah kita masukkan misalkan ini harus makan yang bergizi. Seperti apa? Sayuran, Daging, ayam, ikan. ya betul ya, dia jelaskan lewat. Jadi makanan ibu hamil tuh
pertama tuh yang harus dijaga asupan mineral. Mineral tuh air putih. Jadi yang misalkan hamil harus banyak-banyak minum air putih. Nah, makan es udah boleh. Sok ayo itu. Nah, yang kedua tuh kita perlu tuh karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Nasi. Amanda awak nasi, jagung. Ama baca ubi-ubian misalkan ketidak, ada bidai kayu, ada bidai. Ada tuh protein. Nah, protein tuh ada protein hewani dan protein nabati. Aman hewani jelas lo kata ibu tadi, ayam, daging, ikan, itu protein hewani. Aman nabati tuh jelas tempe dan tahu. Yang terakhir tuh ada vitamin. Apa vitamin tuh? Itu dalam bentuk buah. Misalkan apel, lama dia beli apel, boleh apa sengkayu. Pokoknya apa yang ada di sekitar kita. Dia pun ada buah-buah mahal dia pun. Nah, tadi kan kita lah bahas masalah makanan yang diperlukan ibu hamil kan. Nah, Mbak Kini lah aduh, ikut saja kamu. Kamu lagi direkam. Ulang. Apa? Sini lagi dikit mo. Sini masuk Oh, lagi. ah. Lagi, ke setengah lagi. Oke, lumkinan. Ada. Masuk. Lanjut Pak. Ada lanjut. Nah, jadi kan tadi kita telah bahas tentang makanan bergizi yang diperlukan ibu hamil kan. Nah, Mbak Kini, aku nak bertanya, duk mana cara buat ibu hamil tuh semangat untuk makan makanan yang bergizi? Kira-kira ada yang tahu deh? Ini semangat, jaga kandungannya. Kita kasih vitamin. Gimana cara mendukung? Apa tadi Pak? Sayur kan gitu. Ini ajak senam-senam. Boleh juga. Olahraga. Olahraga. Olahraga sih. Ada lah. Olahraga. Pokok misalkan ada tetangga kita yang tengah hamil, pokok kita tunjuk semangat. Ada tuh yang diupatkan misalkan. Kalau mana supaya hatinya selalu yang terutama untuk pemenuhan gizi. Didukung terus. Mana dia semangat makan. Jelas nih Han. Nah, ada tuh selain makanan bergizi kan. Nah, makanan bergizi untuk ibu hamil, ada tuh selain dukungan dari kita, kira-kira apa lagi yang membuat kandungan ibu hamil tuh tetap sehat selain itu? Nafita, posyandu, ada tuh harus minum tablet tambah darah. Nah, pokoknya setiap orang hamil tuh pasti dinjui tablet tambah darah. Gunanya supaya yang kita itu dia kekurangan sel darah merah. Jadi kandungan kita tetap sehat. Ada lemaknya. Ada lemaknya. Nah, jadi tadi kita kan membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Apa-apa saja tadi, Bu? Jadi mana? Ada tuh mengingatkan makanan yang bergizi. Lah paham gak berarti kan? Jadi pupuknya yang harus kita ini kan, yang harus kita ingatkan dengan ibu hamil tuh bahwasanya makanan bergizi itu sangat penting untuk usia kehamilan, karena dengan di usia kehamilan tuh lah janin tuh dapat asupan nutrisi yang penuh. Jadi dia kan memang kata awak mengalami stunting. Stunting tadi apa ya? Nah, tinggi badan anak tuh kurang. Jadi misalkan yang anak si Anu tuh tingginya dah segini. Awas tuh nggak dengan anakku, ngapa anakku segini? Berarti itu namanya stunting yang diakibatkan oleh kurang gizi. Tapi ada juga yang masuk itu memang ini memang pada nih anak apa ini mana kan? Si Anu panjang. Jadi apa tadi Bu? Perawatan sehari-hari ibu hamil tadi? Satu, makan makanan yang bergizi. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, harus menjaga kebersihan diri. Apa maksudnya menjaga kebersihan diri tuh? Mandi. Apa air kece kan bu hamil harus mandi. Mandi 2 kali sehari. Ada tuh sikat gigi. Pokok yang paling penting adalah membersihkan payudara. Karena mana awak hamil itu kan berpengaruh dengan payudara. Nah, ibu-ibu
ibu-ibu, tadi kan kita lah belajar tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Lagi ada nak bertanya? Ada bertanya. Mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Minta itulah apa yang kita pelajari, baca kita terapkan di masyarakat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Bagaimana cara mak dengan bak menunjukkan stimulasi, menunjukkan rangsangan untuk bayi. Karena untuk dalam kandungan bayi itu kan dah pacak masa kan, dah mati istilahnya tu. Aman tak ada lagi pertanyaan? Mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam ini. Lebih dan kurang aku minta maaf. Mana ada salah-salah kecil minta maaf. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.